Selamat datang di Dona Movie. Kali ini kita akan menceritakan sebuah alur film yang rilis pada tahun 2021 yang berjudul Like a Dogs. Film diawali dengan diperlihatkannya seekor anjing yang sedang makan. Kemudian juga terlihat sebuah aksi penculikan. Penculik tersebut membawa seorang wanita. Saat tersadar, gadis yang bernama Lisa ini sudah berada di suatu tempat dengan leher yang terikat seperti anjing. Lalu film pun dimulai. Lisa diberi makan layaknya seekor anjing, kemudian memanggil kembali petugas dan beralasan hendak ingin ke toilet. Namun petugas menyarankan Lisa untuk buang air di sebuah lubang pipa yang telah disediakan. Lisa yang kelaparan pun terlihat begitu jijik saat menyadari bahwa makanan yang disediakan merupakan makanan anjing. Daripada mati kelaparan, akhirnya Lisa pun memutuskan untuk memakan makanan tersebut. Tiba-tiba dia mendengar suara seorang pria meminta tolong. Namun belum sempat mencari tahu tentang orang tersebut, tiba-tiba Lisa pingsan seperti ada obat bius di dalam makanannya. Lisa akan diawasi setiap hari dan akan dijadikan penelitian untuk mengetahui perilaku seekor anjing dan bagaimanakah respon manusia jika diperlakukan seperti seekor anjing. Kalung yang dipakai Lisa pun dibuat khusus agar Lisa tidak dapat kabur dari tempat tersebut. Merasa ada kesempatan untuk kabur, Lisa berjalan menjauhi bangunan tersebut. Namun semakin Lisa menjauh, kalung itu semakin mencekik dirinya. Bahkan pagar pembatas dialiri oleh aliran listrik. Begitu sampai di ruangan, Lisa terkejut ketika mendengar suara seorang pria yang mengajaknya untuk mengobrol. Pria yang bernasib sama dengan Lisa itu bernama Adam. You have no idea how nice it is to see you. Adam menyuruh Lisa untuk tidak memakan makanannya karena Adam merasa ada yang aneh dengan makanan tersebut, tapi justru Lisa memakan makanan tersebut dengan santai. We're not alone. All they do is just stand there and watch. Fuck that. Not all this. Look, these fucking free cubicles and are treating us like goddamn dogs. Kemudian petugas datang menghampiri Adam karena tidak mau memakan makanannya, kemudian memanggilnya dengan sebutan anjing nakal. Lisa terbangun dari tidurnya dan menyadari suara Adam kini lebih dekat dengannya. Mereka kini saling mengobrol dan Adam akan berjanji untuk membawa Lisa untuk keluar dari tempat tersebut. Lisa yang seperti santai dan tidak terlalu mengambil pusing memulai obrolan dengan menceritakan tentang keluarganya masing-masing. Hingga akhirnya datanglah seorang petugas untuk memberi mereka makan. Adam terheran melihat Lisa yang sangat menikmati makanan tersebut, hingga akhirnya Adam yang sudah berhari-hari tidak makan mencoba untuk memakan makanan tersebut. Dan benar saja apa kata Adam, karena makanan itu seperti ada obat yang membuat mereka berhalusinasi. Saat mereka terbangun, ternyata kini jarak mereka semakin dekat. Adam melihat kalung di leher Lisa untuk mencari tahu bagaimana caranya kabur. Penjaga yang melihatnya pun menyuruh mereka agar tidak saling menyentuh. Adam begitu ketakutan dan trauma setelah melihat penjaga, karena Adam tidak mau mereka dipisahkan karena sudah nyaman dengan Lisa. Lisa yang tidak memperdulikan arahan dari penjaga membuat penjaga marah dan mengaktifkan kalung yang dikenakannya hingga membuat Lisa terlihat kesakitan hingga tak sadarkan diri. Di hari ke-14, Adam membuat rencana dengan memukul seorang petugas, lalu mengambil kunci dan melepaskan ikatan rantainya. Namun saat hendak membebaskan Lisa, tanpa diduga Lisa terkejut dan berusaha mengulur waktu agar rencana Adam untuk kabur gagal, lalu menyerang Adam hingga pingsan. Mayday. Ternyata tanpa disangka, Lisa di sini bukanlah korbannya. Lisa merupakan anggota dari mereka yang sedang membuat penelitian tentang perilaku manusia yang dijadikan layaknya seekor anjing. Dan ternyata mereka bertiga merupakan seorang sahabat. Dia adalah George dan Erica. Terlihat Lisa sedang membahas tentang arus listrik dan makanan yang diberi obat psikotropika tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Di tengah-tengah perbincangan dia mendapatkan telepon dari dosen mereka yang bertanya mengapa kamera CCTV tiba-tiba mati, sehingga sang dosen tidak dapat mengawasi perkembangan Lisa dan perkembangan manusia uji coba lainnya. Mereka pun akhirnya berjanji akan menyalakan CCTV dalam waktu 10 menit. Lisa pun kembali ke kandangnya dengan Adam yang kebingungan karena dia berhasil melumpuhkan seorang penjaga dan mengambil kuncinya
untuk kabur. Namun Lisa mencoba berbohong dengan mengatakan Adam hanya berhalusinasi. Keesokan paginya Adam mendapati bahwa pagar sudah tidak dialiri oleh aliran listrik, lalu kembali mengajak Lisa untuk kabur. Lisa yang tidak mau membuat Adam curiga pun mengikutinya. Namun ternyata kalung yang mereka kenakan masih aktif dan akan mencekik mereka. Semakin jauh mereka berlari, hingga akhirnya mereka berdua pun tidak sadarkan diri lagi. Adam terbangun dengan seseorang yang sedang menyuntikkan cairan ke tubuhnya yang akan membuat dirinya berhalusinasi. What do you want from me? Kini giliran Lisa yang akan disuntik dengan cairan yang sama, dan orang yang menyuntiknya adalah George. Ternyata George telah mempunyai rencana untuk Lisa. George juga telah mematikan semua kamera CCTV. Erika pun langsung bertanya kepada George, mengapa ada begitu banyak kamera CCTV yang mati. Namun George pergi dan berbelit tanpa memberi jawaban. Erika pun mendapati kandang Lisa yang telah kosong, kemudian meminta bantuan dua temannya untuk mengecek. Setelah mereka memeriksa ke seluruh ruangan, Erika dibuat terkejut dengan mendapati Lisa yang sudah tidak sadarkan diri. Dan saat Lisa terbangun, reaksi obat yang diberikan oleh George membuat Erika terlihat seperti hantu di mata Lisa. Melihat semua keanehan ini membuat Erika menghubungi dosennya untuk segera datang. Namun tiba-tiba George masuk dan terkejut ketika melihat Lisa dan Adam telah kembali ke ruangannya. Akhirnya dosen pun datang dan memarahi George karena George telah membuat semua rencana berantakan dan melenceng jauh dari apa yang direncanakan. Dan dosen pun mengancam akan memenjarakan George karena perilakunya tersebut merupakan tindak pidana dan sangat membahayakan nyawa para relawan. Dosen pun menemui Lisa dan menyuntikkan obat yang membuat Lisa tersadar agar dirinya dapat diinterogasi. Setelah itu Lisa langsung tersadar dan dosen bertanya kepada Lisa apakah yang sebenarnya terjadi. Dosen juga bertanya siapakah Adam karena perbuatan mereka mengancam nyawa para relawan dan juga reputasinya sebagai dosen. Namun Lisa yang ternyata telah lama menyukai Adam dan tidak mau dipisahkan dengan Adam justru malah menyerang dosennya sendiri. Dosen yang sudah tua dan tidak dapat melawan ini tidak berdaya. Kemudian Lisa menyuntikkan cairan ke tubuh sang dosen. Kemudian Lisa mengurungnya ke ruangan pendingin agar sang dosen tetap sadar tapi tanpa menghalangi rencana Lisa. Stone cold bitch persona now. Lisa menyalakan CCTV dan memberitahu Erika dan George untuk membawanya kembali ke ruangan anjing. Di perjalanan menuju ruangan, Erika menanyakan keberadaan dosen mereka yang sebelumnya sedang bersama Lisa. Kemudian Lisa beralasan dosen mereka pergi karena ada urusan mendadak. Erika mencoba menghubungi dosen mereka dengan ponselnya, namun George datang merebut ponselnya. Kemudian George menyuruh Erika keluar untuk beristirahat. George menemukan Lisa yang sedang menyembunyikan tablet pintar, lalu kemudian dia pun mengambilnya. Tanpa disangka ternyata Erika masih penasaran, sehingga dia pun membuntuti George. Erika pun sangat kaget saat melihat George memiliki tablet milik dosen yang seharusnya hanya dosen mereka yang memegangnya, karena tablet tersebut dapat digunakan untuk mengendalikan seluruh ruangan ini. Tanpa sengaja George menemukan bu dosen yang sedang kedinginan di ruang pendingin. Bukannya menolong dosennya sendiri, namun George mempunyai niat jahat untuk menyelamatkan dosennya tersebut. Dengan sengaja dia pun menjatuhkan kotak besi yang dijatuhkan tepat mengenai dosennya. Kini hubungan Lisa dan Adam semakin dekat dan mulai menceritakan kehidupan pribadinya masing-masing. Lisa pun terlihat senang dan berharap bahwa Adam akan menyukai dirinya sesuai rencananya. Sedangkan Erika yang sedang berkeliling untuk mencari tahu yang sebenarnya terjadi, begitu terkejut ketika melihat tubuh bu dosen yang sudah tidak bernyawa. George datang menghampiri dan mengatakan bahwa Lisa pelakunya. Dan akhirnya George membius Erika hingga tidak sadarkan diri. Lisa yang sudah mencurigai George memutuskan untuk membawa Adam kabur dari tempat tersebut.
Namun hal tersebut sudah dipantau oleh George, yang tanpa sepengetahuan Lisa telah memegang tablet pintar yang dapat mengaktifkan kalung pencekiknya. Adam pun tersadar dari pingsannya dengan Erika di depannya yang menggantikan posisi Lisa. Tentunya respon pertama Adam sangatlah marah karena menyadari orang di depannya merupakan bagian dari orang yang telah menculiknya dan membuatnya seperti ini. Erika pun akhirnya menjelaskan semuanya dan penelitian mereka yang berantakan dan melenceng jauh dari perkiraan. Erika juga menceritakan bahwa dosen mereka berniat untuk melepaskan Adam, tetapi Lisa menolak karena Lisa tidak mau jauh dari Adam. Ternyata Lisa memantau mereka dari ruang pengawas dan sangat marah karena Erika telah membongkar semuanya. George akan membantu Lisa, tapi sebelumnya Lisa diajak berkeliling melihat semua orang yang merupakan mantan-mantan pacar Lisa yang dikumpulkan oleh George, dan George berkata bahwa diam-diam dirinya telah lama menyukai Lisa. George juga meminta maaf karena belakangan sangat marah dan cemburu ketika melihat kedekatan Lisa dengan Adam. George juga memberitahu bahwa dosennya telah ia bunuh. Kemudian dia juga mengajak Lisa ke tempat Erika dan Adam berada. George memberikan tablet pengendali kepada Lisa, dan Lisa harus memilih siapakah di antara mereka berdua yang harus dilenyapkan. Sudah pasti Lisa memilih untuk menyelamatkan Adam yang dicintainya, lalu menekan tombol Erika yang akan dibunuhnya. Tapi George diam-diam telah merubahnya, sehingga membuat Adam yang tewas terbunuh. Choice has been made. Oh, but I didn't choose Adam. Lately, have you? George! George! All this because he was... Setelah itu Erika mempertanyakan kepada Lisa mengapa dia mempunyai pikiran jahat untuk mengorbankan Erika, karena mereka merupakan sahabat dari kecil yang sudah saling menganggap seperti keluarga. George pun kembali menyuruh Lisa untuk menekan tombol, dan pada saat tombol ditekan, kalung yang dikenakan oleh para mantan Lisa langsung mencekik mereka hingga tewas. Kemudian Lisa mempunyai rencana untuk mengaktifkan kalung yang ia kenakan hingga membuat dirinya sendiri kesakitan, dan George pun panik melihat wanita yang dicintainya kesakitan. Akhirnya George pun melepaskan kalung tersebut. Setelah kalungnya terbuka, Lisa menghajar George, lalu melepaskan Erika, dan kemudian mereka berdua pun kabur. Untuk menghindari kejaran George, Lisa menyuruh Erika untuk pergi duluan dari tempat tersebut. Hingga akhirnya George dapat menemukan Lisa. Lisa pun berhasil melawan dan kabur. Dan saat Lisa tertangkap lalu terpojok oleh George, Erika datang melumpuhkan George. Kini George telah dalam keadaan posisi terikat dengan kalung yang berada di lehernya. Mereka berdua pun mulai menyiksanya. Just the tip. Don't turn away. Son of a bitch is never gonna hurt us again. Setelah itu tanpa disangka, Lisa juga menghabisi Erika, dan film pun berakhir.